Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu adik-adik sekalian mendapati undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak hadir. Jam aku datang, panas, jam aku datang, lebih baik kau tidur siang. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan. Apakah setelah ada di tempat ini setan menyerah? Tidak. Nagoda lagi tuh setan, ibu. Nah bilang setan, jam aku dengar ceramah, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP ketika saya ceramah, sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana mau dengar ceramah kalau sibuk begini, Bu? Sudah dikasih tahu, masih juga dia pegang HP-nya. Bu, kami kena godaan setan, sudah jadi setan. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suamimu kawin lagi. Baru nak simpan itu, Simpan dulu HP, Bu, bisa? Bapak-bapak, simpan dulu HP-nya, Bisa? Ibu-ibu simpan dulu HP. Ustadz, kita mau rekam. Kalau Bapak Ibu rekam pasti gambarnya tidak jelas. Suaranya bising. Tapi motongki kalau pulang video rekam Ustadz, jangan makin cemas. Itu ada kamera saya bawa. Tapi kau bawa pulang kamera Ustadz, don't worry. Jangan cemas. Nonton tablik akbar bis Natalis Unhas. Sudah itu jangan lupa like and share. Jangan ketawa ibu, serius kayak ini kasihan. Ibu, kalau kita nonton Ustadz ada pahala. Kalau artis kita follow ibu, apa kita dapat? Apa? Adik-adik, ini mahasiswa di atas. Kalau artis kau follow, apa kau dapat? Head on, hai guys, kita lagi makan udang guys, harganya 1 juta 1 ekor guys. Nah kirimi kok. Apa ya? Bapak-bapak, kalau artis kita follow, adik-adik yang cowok, kalau artis kau follow, apa kau dapat? Habis sama lu, kelihatan dadana, kelihatan pahana, goyang mini dapamu, deng. Anda juga nak kasih lihat kok. Napa ka Cina mo? Napa ka Tamigon? Apa itu? Tapi kalau Ustadz kau follow, kau dapat ilmunya, pahala. Kau amalkan ilmunya, pahala. Kau sebarkan ilmunya, amal jariah. Yang paling penting lagi, kalau kau share, Bapak Ibu kalau ikuti akun saya, selain yang 3 tadi, Ibu Bapak juga sesungguhnya ikut membangun rumah ibadah. Dari YouTube yang kita dapat, alhamdulillah sudah 3 masjid yang kami bangun. Alhamdulillah. Dan satu lagi persembahan channel Dasat Latif kepada Universitas Hasanuddin. Alhamdulillah sudah 2 tahun, 16 anak mahasiswa kami kasih beasiswa sudah 2 tahun. Itu makanya jangan lupa follow Dasat Latif. Ya Bu ya? Bisa, adik-adik. Yang belum follow sekarang. Instagramnya Dasat Latif 1212 centang biru.
Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Rektor Universitas Hasanuddin beserta Ibu yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu kali Nabi selesai sholat subuh, kira-kira seperti ini lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi doa. Selesai Nabi doa, Nabi balik ke sahabat. Saudara-saudara sekalian, ada ndak yang mimpi tadi malam? Semua sahabat diam. Tandanya tidak ada. Lalu Nabi bersabda, saya tadi malam mimpi. Saya dibawa jalan-jalan ke dalam surga. Ingat adik-adik, mimpinya Nabi itu wahyu. Kalau mimpinya kita bunga-bunga tidur, tidak ada jam kok ramal-ramal. Saya mimpi digigit ular, mau kawin lagi bede. Jangan ramal-ramal. Mimpinya Nabi wahyu. Kalau mimpi kita, apalagi mimpinya pakai kepala talang, jangan kok tafsir-tafsir. Nabi lalu bersabda, saya lihat, saya dimasukkan Allah ke dalam surga. Dan di dalam surga saya melihat ada hamba Allah yang diberikan hadiah. Diberi hadiah oleh Allah, hadiah itu banyak sekali. Supaya lebih gampang dimengerti, saya kasih kalkulasi saja angka. Kebaikannya cuma 5, Allah kasih 5.000. Allah kasih ini amalmu. Kata hamba ini, ya Allah megalade dia, jai dudui. Sepertinya amalku tidak seperti ini. Lebih banyak yang kau kasih saya. Wahai hambaku, ketahuilah itulah doa-doamu yang tidak aku kabulkan ketika kau hidup. Karena saya tahu kau tidak mampu memikulnya, maka ku kasih kau di akhirat ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, cerita ini membuktikan bahwa semua doa pasti dikabulkan. Apa hubungannya dengan disnatalis? Terakhir saya jelaskan. Semua doa dikabulkan. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Miloko nak kau ya, minta kau sama saya, pasti saya kasih kau. Itu janji Allah, bukan janji pilkada. Cuma pengabulannya Allah itu, dikabulkannya doa kita itu ada 4 versi, ada 4 cara. Yang pertama, kita minta sesuai langsung Allah kasih. Yang kedua, ada juga doa dikabulkan tapi ditunda. Mana contohnya? Bapak Prabowo berdoa minta jadi presiden 2014. Kapan Allah kabulkan? 2024. Nabi Zakaria minta anak. Nabi Zakaria minta anak usianya 21 tahun. Ya Allah berikan saya keturunan. Kapan Allah kabulkan? Usianya 90 tahun. Nabi itu nabi. Baik amalnya, bagus akhlaknya. 21 tahun minta, 90 tahun baru dikasih. Kita minta pagi, mau dikasih besok. Padahal pakai kepala talang. Allah kabulkan, tapi dalam waktu ditunda. Yang ketiga, Allah kabulkan, tapi dalam bentuk yang lain. Artinya apa? Ya Allah, berikan saya kekayaan. Allah, jangan kau saya kasih kekayaan, saya kasih kau kesehatan. Contoh, ibu. Yang ketiga, Allah kabulkan tapi dalam bentuk lain. Contoh, dasar latih. Dulu ibu,
waktu tamat ke SMA, daftar ke fakultas kedokteran. 3 kali Kak daftar ibu. 3 kali bimbingan tes toma itu. Begitu pengumuman, tidak ada namaku. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau tidak jadikan lulus saya jadi dokter? Nah, kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter. Saya pulang kuliah, karena di Sospol Kak kuliah. Tabrakan di Universitas Al-Ghazali, yang Universitas Islam Makassar sekarang. Saya turun tolong dia. Berceceran darah di aspal, dia yang tabrakan, saya yang mau pingsan. Kenapa? Saya nggak bisa lihat darah. Sampai sekarang. Seolah-olah Allah ingin berkata kepadaku, Das'ad, bagaimana kamu jadi dokter? Dan nggak bisa kulihat darah. Temanku yang lulus ibu, tugas di Kepulauan Aru. Mau lebaran saya telepon. Dok, pulang ke lebaran? Tidak. Rugi ibu itu jauh-jauh cari uang baru ndak lebaran ku sama orang tuamu. Mahal tiket Ustaz. Dalam hatiku, alhamdulillah. Untung saya tidak jadi dokter. Saya tidak pernah pusing perut soal tiket. Kenapa? Bukan saya yang beli. Kemana-mana saya bisnis kelas. Maka Allah kabulkan dalam bentuk lain. 2014 ikut tongek itu Pilwani. Masih ingat ibu toh? Ada tim suksesku di sini kuliah tadi, selawat. Saya bayangkan tadi ini ibu-ibu kalau salawat depan suaminya, Masya Allah. Coba kita amalkan itu ibu. Kalau marah suami tak toh, langsung kita Astagfirullah. Berhenti itu marah. Tapi rasa-rasanya ini salawat di sini. Ayo, masih ingat waktu 2014 ibu? 10 pasang calon. Kalah? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Andai saja Allah kabulkan doaku waktu itu, setengah mati Kak hormat. Andai saja Allah kabulkan doaku waktu itu, saya tidak bisa ceramah depannya presiden. Waktu seandainya jadi pejabat ke waktu itu, datang Kapolrestabes, siap komandan. Datang Kapolda, siap komandan. Datang gubernur, siap gubernur. Datang presiden, siap Pak. Sekarang Allah kabulkan, saya jadi ustaz. Mereka semua yang hormat sama saya. Allah kasih dalam bentuk yang lain. Sebagai pengetahuan saja Pak Rektor, kebanggaan kita orang Unhas, dari semua penceramah yang ada di Indonesia, Das'ad Latif yang ceramah depan Jokowi 10 kali Pak. Andai saja lulus ke waktu itu dikabulkan Allah doaku, saya tidak ceramah barangkali di tempat ini. Bisa jadi saya di penjara KPK. Iya toh? Maka Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Saya tidak jadi dokter fisik, tapi saya jadi dokter rohani. Alhamdulillah, Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Yang keempat, Allah kabulkan di akhirat. Maka oleh karena itu berdoalah. Adik-adik sekalian, kecil buat Allah kasih kau magister, kecil buat Allah kasih kau doktor, kecil buat Allah kasih kau apa yang kamu mau. Allah sudah tantang kamu, ud'uni astajib lakum, minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Nah sekarang bagaimana supaya cepat makbul doa? Doa cepat dikabulkan. 1, banyak bersalawat. Yang kedua, karena waktu ringkas, supaya doa cepat dikabulkan Allah, pada ceng sempajamu. Tidak ada doa, tidak ada sholat. Nah sholat tidak saya Ustaz. Betul kita sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat, asar nih sede. Nah tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz. Betul kita sholat tapi main-main.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas. Siapa ajar kau sholat makoti pollo? Ada juga orang sholat kayak ndak semangat. Allah karim. Ada juga orang sholat terlalu semangat, bro. Allahu Akbar. Ketawa ibu karena bayangkan diri sendiri toh. Malah ada ibu-ibu tanya ke Ustaz, majelis taklim, Ustaz, boleh orang sholat tidak pakai BH? Kenapa bisa ibu? Nah bilang, busan Ustaz, panas di rumah. Boleh sih, tapi itu menunjukkan ibu tidak serius ketemu Allah. Piba kok ketemu Pak Rektor tidak pakai BH? Piba kok? Nah tampelin kau istrina. Iya toh? Kalau tidak pakai BH ki sembahyang bagaimana itu kalau ruku ki? Ndeh. Ya, jadi kalau mau cepat doa dikabulkan, pada cengi sampai jambu. Ada deh sekalian, kalau kau tidak sholat, cari tamati kau bisa dapat dunia. Cari tamati. Siapa yang punya dunia? Allah. Siapa yang punya ini dunia? Allah. Artinya tidak mungkin Allah kasih kau ini dunia kalau Allah kau jauhi. Contoh, saya akrab sama Pak Rektor. Saya datang ke kampus. Pak Rektor, mau ke ini keliling-keliling fakultas, tapi tidak ada mobil. Nah bilang Pak Rektor, di Jakarta kah ini Ustaz? Tanam nih. Beliau telepon Pak Sawedi. Ini engkau Ustaz kasih pinjam mobil dulu. 10 menit kemudian datang mobil. Nah bilang Pak Rektor kasih poni tengkina. Yang ku lupa kasih pembeli pulsa Pak Ustaz. Selesai urusanku soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya, ada ton dari Pindrang. Tidak pernah ketemu, tidak kenal, tidak ditahu namanya, tidak pernah dilihat mukanya. Datang dari Pindrang. Assalamualaikum Pak Rektor. Pinjam dulu mobil tak? Siapa nak telepon? Pak Rektor. Siapa nak telepon? Polisi. Tukang tipu itu. Tidak pernah kau tahu, nah tiba-tiba pinjam mobil. Pasti tukang tipu. Begitu juga dalam hidup kita. Tidak pernah sholat. Sholat kita tapi hari Jumat saja. Paling telat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Selama kau sholat 99 kali kau menguap. Tiba-tiba ada masalahmu. Ya Allah, capek menghadapi hidup ini. Setengah mati saya jadi koas. Setengah mati saya belajar ini. Rasanya mau hidup, capek saya hidup. Allah katakan, malaikat, karena capek nih hidup, cabut nyawanya. Ibu-ibu, sholat. Mohon maaf ibu, jangan marah ya. Perempuan paling banyak tidak sholat gara-gara make-up. Ya, nah puluh itu muka mah. Ras terkuat di bumi. Percaya Pak Rektor, tidak ada suami hebat di depan istri. Makanya tadi itu biarkan beliau berselawat. 1 bulan itu tadi latihan. Bayangkan kalau langsung dipotong dari 15 menit disuruh 5 menit, mengamuk. Nabila mama necek di rumah, Ustaz, kau boleh singgah panggung di luar. Kau boleh singgah mimbar di luar. Tapi kalau di rumah, Hello Kitty. Saya bilang tidak apa-apa. Nah ibu-ibu, banyak orang tidak sholat perempuan gara-gara make up. Boleh tidak dandan? Boleh. Tapi jangan gara-gara dandan tidak sholat. Saya tidak masuk di akal saya kalau ada orang tidak sholat. Apa susahnya sholat? Resep supaya doa cepat dikabulkan. Sholat. 1 salawat, 2 sholat. Yang ketiga, birrul walidain. Adik-adik sekalian yang lagi kuliah, saya ini tidak cerdas. Tapi saya pegang janji Allah. Doa kok saya kasih kok. Doa paling makbul dari bibir ibu. Jadikan kebiasaan dek. Ini boleh dicontoh boleh tidak amalan saya.
Kalau baru bangun, saya telepon mamaku. Mak, agak kareba, agak sinasu-nasu ya mak. Alhamdulillah, pada deceng. Telo doang nggak mak. Begitu emak sudah bilang amin, itu berdoa. Tidak mesti dia tahajud. Begitu kita aja yang tuntun. Mak, doakan saya supaya saya sukses hari ini. Begitu mak bilang amin, itu berdoa. Cuma anak-anak kita sekarang hormat sama cowoknya daripada bapaknya. Sayang sama ceweknya daripada mamanya. Kalau mamanya nasihati apa nak bilang? Apa tong kita tahu mak. Sekali na cowok na kasih tahu iya kak terserangi kita. Baru pacaran 2 bulan baku panggil papi mani nih. Pelan-pelan kok nanti kehamil duluan kok. Jengkelku dia itu biasa anak mahasiswa kalau dibonceng sama cowoknya. Dibonceng sama cowoknya turun dari mobil. Nah cium di tangan cowoknya. Saya tanya apa itu dek? Cowok kuku. Nah baik Ustaz. Nah bonceng aku bilang kada mau nah. Ada dek. Jangan kau percaya. Jangan kau pacaran. Tidak ada itu orang sukses kalau pacaran. Pintu masuknya setan. Dia bilang pacaran syar'i Ustaz. Pacaran syar'i. Tidak ada itu. Pajaibawan. Nah bilang gunung kan kudaki. Lautan ku seberangi. Masjid kau lewati cilaka. Itu heran tuh gak lihat cewek sekarang. Modal 15.000. Baru dibawa pergi peleoper. Lihat-lihat motor yang lewat. Dia bilang romantis. Jadi lebih baik kau minta rida sama orang tuamu. Kalau orang tuamu rida, insya Allah kecil buat Allah kasih kau. Ibu-ibu, daripada ibu jaga HP na suami, lebih jaga anak. Kasihan orang anak-anak kita sekarang. Tinggi sekolahnya, tapi adabnya lentur. Kenapa ibu-ibu kita dulu tidak ada gajinya suaminya, tidak ada mobil dinasnya, uang suaminya tidak jelas penghasilannya, kasihan. Tapi anaknya 4 bisa jadi profesor semua. Kenapa kita yang gaji tak ada, mobil dinas ada semuanya, 2 anak tak ada beres. Salahnya suami, betul, tapi mayoritas salahnya istri. Kenapa? Suami lebih banyak di luar, istri lebih banyak di rumah. Lebih baik ibu jaga anak tak daripada jaga HP. Cuma sayang istri lebih sibuk jaga HP-nya suaminya daripada jaga anaknya. Apa ibu tidak merindukan? Begitu ibu sudah pensiun suami, kita sudah tidak bisa cari nafkah. Anak tatawa, nabi kingkang ki masjid. Apa kita tidak harap seperti itu? Maka pelihara anak. Beban sekarang orang tua anaknya tinggi sekolahnya. Macam mana anak-anak emang kue pak? Pintar anak-anak kita sekarang. Mau lihat pintarnya itu anak-anak. Saya kadang-kala itu kalau mau WhatsApp kak, ku pegang video 2, masih salah ketik. Itu anak-anak naik motor, na balas itu SMS na. Acana ron anak emak kue pak, tapi mah kurang ajar ai. Makanya ilmunya tinggi, Allah cabut keberkahannya. Kenapa? Kurang ajar sama orang tua. Adik-adik sekalian, birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Yang berikutnya, sangka baik kepada Allah. Sangka baik kepada Allah. Jangan pernah sangka buruk. Kalau ada kita minta Allah tidak kasih, percaya pasti apa yang kita minta tidak baik. Sangka baiklah kepada Allah. Dan pada akhirnya Allah janjikan, ud'uni astajib lakum. Berdoaku kepadaku pasti saya kabulkan. Karena waktu yang terbatas. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita. Mari pelihara doa. Kalau Allah kabulkan doa, tidak ada satupun kekuatan manusia yang bisa menghalangi. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.